Cara mengatur keuangan gaji 2 juta agar bisa menabung. Pada era modern seperti saat ini, mengatur uang gaji 2 juta rupiah per bulan bisa menjadi suatu tantangan tersendiri. Seiring dengan kenaikan harga barang dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat, mungkin Anda merasa sulit untuk memenuhi semua kebutuhan sehari-hari dan pada saat yang sama menyisihkan uang untuk menabung atau berinvestasi. Dalam video ini, kami akan memberikan beberapa tips cara mengatur uang gaji 2 juta rupiah per bulan secara efektif dan bijak. Kami akan membahas mengenai cara mencatat pos-pos pengeluaran, mengurangi pengeluaran yang tidak penting, menabung dan berinvestasi, serta memprioritaskan kebutuhan dan keinginan dalam membeli barang. Nomor 1. Menentukan prioritas pengeluaran. Ini adalah poin yang sangat familiar. Untuk tips dan cara mengatur keuangan pribadi yang pertama, kamu bisa perlu membuat prioritas ketika ingin membeli barang. Dalam membuat prioritas, saat kamu hendak membeli sesuatu, tanyakan 2 pertanyaan berikut ini pada diri Anda. Yang pertama, apakah saya membutuhkannya? Yang kedua, apakah saya perlu mendesak? Jika kamu membutuhkannya dan mendesak, kamu boleh membelinya. Kalau kamu membutuhkannya namun tidak mendesak, rencanakan pembeliannya. Jika kamu merasa kebutuhannya mendesak namun tidak dibutuhkan, tunda pembeliannya. Jika tidak butuh dan tidak mendesak, lupakan kebutuhan tersebut. Karena gaji sebesar 2 juta rupiah per bulan tidak besar, maka penting sekali untuk mengetahui pengeluaran apa saja yang jadi prioritas. Di antaranya menentukan kebutuhan sehari-hari seperti makan, sabun mandi, air, listrik yang mana harus diutamakan. Anda bisa membuat rencana pengeluaran seperti ini. Tabungan Rp400.000, transportasi Rp300.000, makan Rp800.000, listrik dan air Rp200.000, perlengkapan mandi dan cuci Rp200.000, paket internet Rp100.000. Nomor 2. Rajin mencatat pemasukan dan pengeluaran. Cara mengatur gaji 2 juta selanjutnya bisa dilakukan dengan rajin mencatat pemasukan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Anda bisa menggunakan aplikasi pencatat keuangan agar tidak lupa dan langsung bisa mencatatnya di smartphone. Catatan ini bisa digunakan untuk evaluasi. Nomor 3. Menghabiskan waktu senggang di rumah. Menghabiskan waktu senggang di rumah lebih menghemat daripada pergi keluar. Apalagi bagi anak kos yang memiliki gaji 2 juta karena harus membayar uang kosan. Daripada pergi keluar rumah, Anda bisa menonton dan me time di dalam rumah. Nomor 4. Belanja online saat gratis ongkir. Banyak orang memilih belanja kebutuhan secara online daripada membeli langsung secara offline karena harganya diakui lebih murah. Selain menghemat waktu, belanja online tidak perlu mengeluarkan uang transportasi. Cara mengatur gaji 2 juta ini mudah dilakukan dan cukup membantu bagi Anda yang memiliki gaji kecil. Saat mengaturnya, hindari beragam kesalahan pengelolaan keuangan, di antaranya menganggap kecil pengeluaran, tidak punya tujuan keuangan, berutang dan hal lainnya. Nomor 5. Buatlah budget untuk mengembangkan keterampilan diri. Tips dan cara mengatur keuangan pribadi gaji 2 juta selanjutnya adalah menyisihkan uang untuk bisa mengembangkan keterampilan. Dengan pemasukan yang minim, fokus utama kamu bukanlah mencari instrumen investasi yang baik, namun meningkatkan pemasukan. Pilihlah keterampilan yang kamu sukai dan coba untuk belajar dari media online ataupun membeli buku untuk ilmu yang baru. Dengan meningkatkan keterampilan, tentunya nilai diri kamu akan meningkat dan seiring jalan, pemasukan juga akan bertambah. Nomor 6. Jangan utamakan gengsi. Cara mengatur keuangan pribadi dengan gaji 2 juta selanjutnya yakni jangan menuruti gengsi. Sejatinya, biaya untuk hidup itu sangatlah murah. Namun, yang membuatnya mahal adalah tingkat gengsi. Jika kamu masih bergaji 2 juta, jangan mengutamakan gengsi atau mengejar validasi kekayaan dari orang lain. Penting untuk mengamankan kondisi keuangan dulu dengan perbanyak menabung dan meningkatkan skill. Jika nantinya penghasilanmu sudah di atas UMR, barulah sedikit demi sedikit meningkatkan gaya hidup. Nomor 7. Terapkan aturan menabung 50-30-20. Aturan tersebut berarti menyisihkan 50% dari total gaji. Maka, 50% dari 2 juta digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
seperti makanan, tagihan, cicilan, dan keperluan rumah tangga. Selanjutnya, sisihkan 30% penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sekunder atau tidak tetap. Beberapa di antaranya, termasuk kebutuhan skincare, peralatan mandi, refreshing, dan kebutuhan tidak tetap lainnya. Sedangkan 20% sisanya, kita bisa menyisihkan untuk tabungan dan sisa hutang jika memilikinya. Jika tidak memiliki sisa hutang, bisa dialokasikan untuk berinvestasi pada perusahaan atau aplikasi online yang sudah memiliki badan hukum. Nomor 8. Siasati kebiasaan nongkrong. Walaupun kamu harus mengencangkan ikat pinggang dan menabung demi masa depan, tetapi kamu tetap masih bisa bersenang-senang. Cara mudah menyiasatinya adalah dengan rajin-rajin mencari informasi mengenai penawaran potongan harga maupun kupon diskon. Bahkan, sekarang kamu bisa mengeceknya via online, karena ada website tertentu yang menyediakan informasi mengenai tempat makan enak yang sedang membuat skala prioritas sangat penting untuk mengendalikan pengeluaran bulanan. Di awal bulan, kamu bisa membuat skala prioritas selama 1 bulan ke depan. Sehingga kamu bisa lebih terarah dan jelas dalam mengalokasikan uang pendapatanmu. Kemudian, biasakanlah menyimpan struk atau nota supaya kamu bisa membuat catatan pembukuan kecil pengeluaran harianmu. Memang terasa ribet pada awalnya, namun hal ini lama-kelamaan akan membuatmu lebih mudah untuk mengendalikan keinginan untuk berbelanja dan disiplin dalam keuangan. Nomor 9. Memotong pengeluaran tidak penting. Itu artinya, dalam mengatur keuangan berarti mengurangi atau menghilangkan pengeluaran yang tidak memberikan manfaat yang signifikan atau diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, Anda dapat mengalokasikan lebih banyak uang untuk kebutuhan yang lebih mendesak atau untuk menyimpannya sebagai tabungan dan investasi yang lebih cerdas. Hal ini membantu Anda menciptakan keseimbangan keuangan yang lebih baik dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Nomor 10. Menabung dan berinvestasi berisiko rendah. Menabung dan berinvestasi adalah cara yang tepat untuk memastikan bahwa Anda memiliki uang di masa depan. Jika hanya menabung uang Anda di bank, cobalah untuk memilih jenis tabungan yang memberikan bunga yang lebih tinggi. Anda juga bisa berinvestasi di produk investasi yang berisiko rendah, seperti obligasi atau deposito. Namun, sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan bahwa Anda telah memahami dengan baik risiko dan keuntungan dari produk investasi yang dipilih. Jangan sampai salah pilih investasi dan merugi. Nomor 11. Buat prioritas saat ingin membeli sesuatu. Ketika ingin membeli barang, pastikan Anda membuat prioritas. Misalnya jika ada 2 barang yang Anda inginkan, tetapi hanya memiliki uang untuk membeli salah satunya, pastikan memilih barang yang lebih penting. Prioritaskan barang-barang yang memang dibutuhkan terlebih dahulu, seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari, dan baru kemudian membeli barang-barang yang lebih keinginan. Nomor 12. Hidup sehat. Cara mengatur gaji 2 juta tidak akan berhasil jika Anda hidup sembarangan atau tidak sehat. Jagalah kesehatan supaya terhindar dari penyakit. Penyakit bisa menjadi salah satu faktor pengeluaran tak terduga yang bisa mengacaukan keuangan. Adapun gaya hidup tak sehat seperti merokok, begadang, minum minuman keras, bekerja tak kenal waktu, makan telat, dan masih banyak lagi. Nomor 13. Membuat laporan keuangan dengan rinci. Cara mengatur gaji dengan pendapatan 2 juta per bulan bisa dengan membuat laporan keuangan. Isi dari laporan keuangan ini yakni pendapatan atau pemasukan pada setiap bulannya dan pengeluaran yang kamu gunakan selama 1 bulan. Akan lebih baik lagi jika kami membuat laporan keuangan tersebut dengan rapi dengan membuka kategori pengeluaran untuk setiap bulannya. Laporan keuangan tersebut bisa membantu kamu untuk mengatur pengeluaran dari pendapatan 2 juta dan pastikan menulis setiap pengeluaran. Nomor 14. Menyisihkan gaji untuk ditabung. Mengatur gaji yang lainnya yakni dengan menabung secara rutin setelah menerima gaji. Cara yang dapat kamu gunakan yakni dengan memotong gaji pada tabungan dan usahakan tidak mengambil uang tabungan jika tidak darurat. Selain itu menyisihkan beberapa nominal secara teratur untuk ditabung, dengan melakukannya secara konsisten maka uang akan semakin banyak. Cara lainnya untuk menabung yakni mengumpulkan uang receh setelah belanja, meskipun nominalnya terlihat sepele namun jika dilakukan secara terus-menerus hasilnya juga sangat lumayan.
Nomor 15. Bayar tagihan secara otomatis. Anda bisa menggunakan kecanggihan teknologi untuk membayar tagihan bulanan secara otomatis, bisa membuat Anda terhindar dari keterlambatan pembayaran tagihan. Jika tagihan dibayar tepat waktu, tentu resiko terkena denda semakin kecil sehingga pengeluaran setiap bulan tidak akan terganggu. Cara satu ini direkomendasikan untuk Anda yang tidak memiliki waktu luang dalam membuat perencanaan keuangan secara rinci serta sulit untuk memulai kebiasaan menabung. Nomor 16. Utamakan kebutuhan, abaikan keinginan. Cara mengatur keuangan gaji 2 juta berikutnya adalah mampu membedakan kebutuhan dan keinginan. Tahukah kamu bahwa salah satu faktor yang membuat penghasilan tidak cukup adalah memenuhi keinginan tanpa pikir panjang? Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi, tidak boleh ditunda dan dilewatkan. Sementara, keinginan adalah perasaan menginginkan suatu barang dengan tingkat kepentingan yang rendah. Tanpa keinginan pun, kamu masih bisa hidup normal. Jadi, kamu harus berdamai dengan diri sendiri untuk memprioritaskan kebutuhan dan mengabaikan keinginan selama penghasilan pas-pasan. Lalu, bagaimana jika sangat menginginkan sesuatu? Tabung dulu sampai uangnya cukup. Saya dulu seperti itu, jika ada keinginan, saya akan tunda dengan menyisihkan uang untuk bisa mendapatkan barang tersebut. Nomor 17. Ikut arisan. Arisan bisa menjadi pertimbangan Anda, karena selain mempererat silaturahmi, Anda juga bisa menabung sekaligus. Dengan mengikuti arisan per bulan, mau tidak mau Anda harus menyisihkan uang untuk membayar arisan. Cara ini cocok bagi Anda yang sulit menyisihkan uang penghasilan untuk menabung. Untuk mengikuti arisan, pilih yang iuran per bulannya terjangkau bagi Anda. Nomor 18. Lakukan evaluasi. Melakukan evaluasi setiap bulan menjadi hal yang penting dilakukan. Hal ini untuk mengetahui apakah pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah dibuat, atau melebihi anggaran yang sudah dibuat. Saat mempraktekkan cara mengatur gaji di atas, kamu bukan hanya membiasakan diri untuk mencatat pengeluaran, tetapi harus mematuhi peraturan keuangan yang telah dibuat. Nomor 19. Jangan lupakan tabungan pensiun. Masih muda, untuk apa memikirkan dana pensiun sekarang? Hal inilah yang mungkin tersirat di benakmu. Beberapa dari kamu merasa keberatan kalau harus menyisihkan gaji pertama untuk tabungan pensiun. Tapi, perlu diketahui kalau waktu sangat cepat berlalu. Waktu berlalu 5 tahun saja tidak akan terasa kalau sudah bekerja. Lebih pilih hidup pas-pasan sekarang, tapi bahagia di masa pensiun, atau bahagia sekarang, tapi melarat di hari pensiun. Nomor 20. Sesuaikan gaya hidup. Memegang uang dalam jumlah yang cukup besar terkadang membuat kita kurang bisa mengontrol diri untuk membeli barang-barang yang diinginkan. Apalagi, jika kita merasa bahwa menghabiskan uang tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap diri sendiri yang sudah bekerja keras selama sebulan. Ditambah dengan lingkungan yang cenderung hedon dan gemar mengikuti tren di sosial media. Kamu tak perlu merasa takut ketinggalan apabila tidak melakukan kebiasaan seperti teman-temanmu dalam menghabiskan uang. Tetaplah fokus pada diri sendiri dan kemampuan finansial masing-masing. Tujuan utama bekerja adalah untuk masa depan yang lebih baik. Jadi, jangan memaksakan diri untuk mengikuti gaya hidup yang mungkin akan membuatmu menyesal di kemudian hari.